mata kaya larana. Tiara larana masyikine kata. Kinara larana. Tuhan. Terima kasih. Karena Kau di tengah-tengah kami, Tuhan. Tuhan, buat hati kami melekat hanya padamu. Tidak melekat kepada kebendaan dan dunia ini. Tidak melekat kepada kesombongan dan harga diri kami. Beri setiap kami, Tuhan, hati seorang hamba. Beri setiap kami, Tuhan, hati seorang hamba. Hati seorang hamba. Tiara mata kaya nata gunung. Tuhan, biar masa depan kami sungguh dalam jaminan-Mu sendiri. Biarkan hidup kami berkembang dan mekar dalam kepenuhan dari Tuhan sendiri. Biar tidak ada di tengah-tengah kami yang rontok di tengah jalan, tapi kami semua boleh menikmati semua kepenuhan rencana-Mu, Tuhan. Thank you, Lord. Makasih Tuhan, makasih. Makasih Tuhan, makasih. Kau bicara Tuhan, Kau bicara. Malam ini Kau bicara kepada setiap kami. Malam ini Kau bicara pada setiap kami. Malam ini Kau bicara Tuhan pada setiap kami. Dan biar Roh-Mu yang kudus yang kuasai kami dengan hikmat, dengan wahyu, dengan pengertian. Dan permuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Lewat sabda-Mu sendiri. Demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin, amin, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Hakim-hakim pasal yang ke-8. Hakim-hakim pasal yang ke-8. Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Hakim-hakim pasal yang ke-8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kemudian bertanyalah ia kepada Sebah dan Salmuna, di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu? Jawab mereka, mereka itu serupa dengan engkau. Sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Lalu kata Gideon, saudara-saudarakulah itu anak-anak ibuku. Demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Katanya kepada Yeter, anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya, karena ia takut, sebab ia masih muda. Lalu kata Sebah dan Salmuna, bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami, sebab seperti orangnya
demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Sebah dan Salmuna, kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Malam hari ini Tuhan taruh di hati saya ayat-ayat ini, karena Tuhan berkata bahwa hal yang paling menyedihkan adalah kalau hidup kita ini, kalau saya pinjam istilah lagu, layu sebelum berkembang. Saya mau tanya, siapa yang ingin menikmati pertumbuhan yang sempurna dari Tuhan kita? Saya berdoa tidak ada orang yang ingin berkata, saya ingin rontok sebelum waktunya. Ada 3 hal yang menjadi pembunuh kita, pembunuh potensi kita, pembunuh rencana Tuhan atas kehidupan kita. Cerita tadi menggambarkan akan orang-orang yang adalah saudara-saudara kandung Gideon. Orang-orang muda yang mati di Gunung Tabor, dibunuh oleh Sebah dan Salmuna. Mereka memang seperti anak raja. Sikap mereka sebetulnya cukup korek. Mereka menunjukkan dalam darah mereka ada darah raja yang bisa memerintah. Tapi orang-orang itu tidak bisa tumbuh dan jadi berhasil seperti Gideon. Ketika dia masih muda, dia dibantai dan mereka mati. Saya mau tunjukkan 3 musuh yang Anda harus perhatikan baik-baik. Dan dari zaman ke zaman ini terus ada menghantui begitu banyak potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Musuh pertama adalah Sebah. Nama Sebah artinya sacrifice atau korban. Ini musuh pertama yang mengerikan. Orang yang tidak bisa mengatasi yang namanya sacrifice, orang yang tidak bisa menang atas sacrifice, orang itu tidak akan pernah bisa melewati masa mudanya dan tumbuh dengan potensi yang maksimal. Hari ini saya perhatikan itu yang langka. Sebab orang untuk sacrifice, dia tidak pernah rela. Kita ada di alam di mana semua orang ingin mengambil sesuatu dan tidak ingin korban. Sebisa-bisanya orang mencoba untuk mengeruk keuntungan dengan apapun yang dia pegang. Dan bangsa kita ini sudah begitu parah dan bahkan tidak kenal yang namanya korban sama sekali. Hati hamba sudah makin langka. Orang pandai memanfaatkan semua keadaan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Semalam saya ketemu dengan satu orang. Dia pernah, dan orang ini adalah selama sekian waktu Indonesia merdeka, bupati pertama yang keturunan Tionghoa, orang Chinese. Dia pernah dianugerahi pemerintah
anugerah dengan pemerintahan bersih, oleh majalah Tempo mendapatkan predikat 10 tokoh muda yang bisa mengubah Indonesia. Ini orang bersih sekali. Saya ngobrol sampai jam 1 pagi dengan dia dan dengan beberapa orang yang lain. Dia cerita pengalamannya. Dia butuh dana sekian miliar untuk kampanye jadi bupati pada waktu itu. Ketika dia kumpulkan uang dan dia tidak punya cukup uang, beberapa orang pengusaha besar tolong dia. Ketika didengar oleh pengusaha-pengusaha yang lain, dia diajak dalam sebuah pertemuan makan malam dengan para konglomerat. Dan mereka berkata begini, kamu sedang membuat sejarah. Kita akan kumpulkan uang lebih besar buat kamu. Tiba-tiba dia berdiri dan dia berkata begini, maaf, sudah cukup uang yang saya punya untuk kampanye. Tidak ada 1 rupiah pun akan saya berikan untuk menyuap siapapun. Saya juga tidak buat kaos. Dana ini saya pakai untuk ini, untuk ini, untuk ini. Dan sudah cukup. Dia bilang, kalau saya terima uang Anda dan akan limpah sekian miliar lagi, bagaimana saya bisa mengembalikan? Kepada siapa saya harus kembalikan? Membaginya bagaimana? Dan kelak toh Anda akan berikan itu kepada saya. Dan saya tidak merasa berhak terima itu. Semua orang itu terdiam, saudara. Tiba-tiba satu orang berdiri. Dia bukan orang Kristen. Dia maju ke depan, dia nangis keras. Dan dia berkata, masa depan anak cucu kita di tangan orang seperti ini seharusnya, tidak di tangan orang lain. Hati hamba yang mau korban sudah makin lama makin langka. Sejujurnya hari-hari ini saya lagi prihatin sekali. Sebab saya pribadi dengar langsung, minggu lalu saya sudah cerita, ada orang-orang yang Tuhan sendiri suruh. Dan dalam waktu yang sangat singkat saya yakin akan gelontorkan dana besar sekali buat pelayanan ini. Tiba-tiba hati saya takut, saudara. Saya takut karena kita akan kehilangan waktu di mana kita harus korban untuk segala sesuatunya. Saya takut ketika uang begitu banyak, hati ini berubah. Kita ada seperti apa adanya sekarang. Karena kami pernah belajar korban habis-habisan. Tapi saya takut sekarang pun sudah makin langka kesempatan untuk itu. Kalau tidak hati kita sungguh-sungguh mau taruhkan semua buat Tuhan. Kelak kalau semuanya tiba-tiba limpah, saya takut tidak ada lagi hati korban di tengah-tengah kita. Karena begitu uang itu banyak limpah, kucing pun mau masuk kerajaan surga. Sebab begitu keuangan limpah,
orang akan mencoba untuk mengambil. Saya ingat peristiwa sekian belas tahun lalu. Kami baru mulai, keuangan serba berat. Semuanya mepet. Tiba-tiba ada persembahan 25 juta rupiah dari teman saya. Itu pun sudah membuat kami berantem, rebutan. Departemen minta jatah. Saya gak habis bisa berpikir, apakah kita ini sungguh-sungguh siap? Hari ini Anda hidup di abad 21. Sebagian dari saudara hidup nebeng kemakmuran dan berkat orang tuamu, yang dulu mungkin hidup dengan pengorbanan dan sacrifice. Tapi sekarang mereka diberkati, dan masa sacrifice itu hilang dari hidup kita. Kita hanya bisa minta ke orang tua. Tidak ada hati korban lagi. Dan itu merusak, membunuh potensi Tuhan yang di dalam kita. Saya hanya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan segera datang yang kedua kali, sehingga tidak usah berlama-lama kita menikmati kelimpahan terlalu banyak. Kita mau selesaikan pekerjaan Tuhan dengan cepat, dan Tuhan segera datang. Sebab terlalu lama, saya beritahu saudara, ada berapa banyak gereja pecah, rebutan harta dari Eropa yang masuk, rebutan harta dari luar negeri yang masuk, berantem dalamnya, dan gereja pecah. Sacrifice sudah tidak ada. Orang begitu lihat hal besar, kehormatan yang dia pikir. Tidak ada lagi orang yang mau jadi keset. Nggak ada. Orang ingin jadi permadani. Tidak ada orang yang ingin jadi sandal. Orang ingin jadi sepatu kaca. Tidak ada orang yang ingin jadi jubah gembel. Orang pengen jadi jas bermerek. Tidak ada lagi orang yang pengen jadi gelang karet. Orang ingin jadi gelang berlian. Sudah hilang hati hamba. Terlalu gampang mempertanyakan kenapa bukan aku. Bukankah seharusnya aku yang dihormati? Selalu ribut siapa terbesar di antara kita. Dan saya mau berkata itu menyedihkan sekali. Dan kalau itu dibiarkan berlaku dalam hidup Anda, sebagian Anda mungkin belum mengerti apa yang saya katakan. Tapi kalau itu dibiarkan, Anda sedang membiarkan secara perlahan semua potensi Tuhan dalam hidupmu akan mati. Saya hanya berdoa Tuhan tidak membiarkan itu terjadi. Ada hati yang selalu korban dan datang ke Tuhan. Sebab Abraham tiap kali dia datang ke sebuah tempat, yang dia bangun adalah mezbah, dan dia bakar korban buat Tuhan. Kadang-kadang saya merindukan hari-hari di mana kita harus berikan semua yang kita punya. Tapi saya tahu itu segera akan berakhir. Karena Tuhan harus masuk pada season yang baru, pada awal yang baru. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan beri hati ini tidak pernah lagi menolak dengan korban dan korban dan korban. Musuh yang kedua adalah Salmuna.
Kata salmuna artinya orang yang mengoyak akan tudung yang di atasnya. Dan ini pun makin lama, makin langka. Setiap orang merasa berhak memerintah dirinya. Setiap orang merasa berhak berbuat apapun yang dia suka. Setiap orang merasa berhak bisa berurusan dengan Tuhan sendiri. Dan tidak peduli akan tudung di atasnya. Dan dengan gampang kita mengoyakkan itu. Sebagian orang berkata, saya tidak mengoyak tudung. Tapi saya juga tidak memakainya. Seperti orang sedang kehujanan, Anda lipat dengan baik payungmu. Engkau berkata, saya tidak membuangnya. Saya tidak menentang payung saya ini. Tapi saya juga tidak mengembangkannya di atas saya. Menurut saya, lebih baik Anda buang payungmu dan berkata, aku tidak punya payung. Karena itu aku basah kuyup. Daripada Anda punya payung, Anda lipat payungmu berkata, saya tidak menentang payung ini. Tapi juga saya tidak mengembangkan di atas saya. Orang akan berkata, Bapak kapan keluar dari rumah sakit jiwa karena perbuatan seperti itu? Tuhan berkata, orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Saya menghargai orang yang berani berkata tidak, atau orang yang berkata iyalah, daripada orang berkata abstain. Tapi bentuk itu adalah bentuk pengoyakan lain yang lebih santun. Tapi itu dalam dunia kita sudah seperti itu. Orang yang tidak bisa menundukkan diri kepada orang itu tidak akan pernah bisa diberi penundukan diri. Orang yang tidak bisa menghormati, kepadanya juga hormat tidak akan pernah bisa diberikan. Orang yang tidak tahu bagaimana menjalankan perintah, orang itu tidak akan pernah bisa memberikan perintah. Sebah dan Salmuna membunuh saudara-saudara Gideon yang masih muda. Potensi yang begitu besar dimatikan sebelum bisa berkembang. Saya berdoa Tuhan akan membuat kita berkembang dan tumbuh dalam anugerah-Nya. Yang ketiga dan yang terakhir adalah orang yang bernama Yeter. Nama Yeter artinya superiority. Orang yang punya keunggulan, orang yang punya kelebihan. Hari itu Yeter ingin dipromosi oleh bapaknya dengan promosi yang sangat cepat. Sebab kalau hari itu dia bunuh Sebah dan Salmuna, tradisi di situ akan berkata, pembunuh Sebah Salmuna bukan Gideon, tapi Yeter. Dia diberi kehormatan. Hari ini saya nikmati yang sama. Pak Mo dengan teman-teman kerja menyiapkan trading days kita selama beberapa hari. Saya diberi kehormatan untuk menggunting pita. Semua orang berkata saya menggunting meresmikan. Sebuah kehormatan yang tanpa kerja diberikan kepada saya. Padahal seharusnya mereka yang berhak menggunting pita, karena yang menyiapkan semuanya. Waktu kita resmikan LBH, saya dengan Pak Hotma tanda tangan. Padahal ada banyak orang yang kerja. Secara fisik saya tidak kerja apa-apa. Saya hanya meresmikan tanda tangan itu. Yeter diberikan itu. Nanti sampai kapanpun orang berkata LBH Mawar Saron, siapa yang meresmikan, orang akan sebut nama saya.
Yeter sedang diberi kehormatan itu. Bapaknya berkata, bunuh mereka. Tapi rupanya popularitas dan kehormatan yang dengan cepat mau diberi hilang begitu saja. Bahkan dia menghunus pedangnya pun tidak berani. Alkitab berkata, sebab ia takut. Kenapa dia takut? Alkitab mengatakan sebab ia masih muda. Kata muda di sini menarik sekali. Kata ini artinya begini, orang yang memegang surai kuda atau surai singa dalam upaya mencoba untuk menaklukkannya. Tahukah Anda bahwa itu artinya Tuhan mau berkata, di dalam diri Anda sebagai orang muda, di dalammu ada kegarangan singa, keganasan singa, dan garangnya kuda, dan liarnya kuda. Kalau engkau tidak bisa menaklukkan semua keliaran dan kegarangan yang di dalammu, engkau tidak akan pernah bisa dapat promosi dari Tuhan. Anda boleh tua, belum tentu engkau dewasa. Karena banyak orang tua yang tidak pernah dewasa, kekanak-kanakan. Ada banyak orang tua yang tidak bisa diberi tanggung jawab yang besar. Setiap diberi tanggung jawab besar, dia akan terlantarkan karena dia akan sibuk dengan urusan lain yang bukan tanggung jawabnya. Dia lebih suka bermain-main dengan kehidupannya. Dia tua, tapi dia tidak dewasa. Orang yang dewasa adalah orang yang bisa mengendalikan kuda dan singa di dalam dirinya. Kalau semua keliaran dan kegarangan di dalammu dalam bentuk apapun tidak bisa dikendalikan, Anda tidak bisa menempatkan diri Anda, saudara akan dalam masalah besar. Kuda, yang namanya kuda milik raja zaman dulu, saudara tahu bagaimana latihannya? Itu bom mercon gede diledakkan di sebelahnya, dan dia harus tetap tenang dan tidak goyah. Sebab kalau dia gampang panik, raja akan jatuh menimbulkan celaka. Cara orang mengendalikan kuda itu, keliarannya dengan segala macam cara, dan tidak boleh jadi orang yang emosional, yang ganas, yang garang, yang liar, dan tidak bisa mengendalikan dirimu. Bukti sebuah kedewasaan, Anda bisa kontrol diri saudara dalam pertolongan Tuhan, dalam hal apapun. Kalau itu tidak pernah ada, Anda tidak pernah dewasa. Engkau pasti akan makin lama makin tua, tapi engkau tidak pernah dewasa. Tuhan cari hari-hari ini orang-orang yang dia bisa promosikan dengan sangat cepat. Saudara tahu orang yang akan memberi kita, dan dia janji saudara di depan beberapa saksi. Saya ketemu dia dalam minggu ini 2 kali. Disuruh Tuhan buat pabrik. Dia hanya ambil 10%. 90% akan dia berikan untuk pelayanan. Sebagian akan buat kita. Itu dana akan masuk besar sekali. Itu ternyata pasangan masih muda banget. Di bawah 40 tahun umurnya. Saya pikir saya akan ketemu orang tua. No, di bawah 40 tahun. Bekas bupati kemarin yang saya temui, umurnya baru 40 tahun. Saya ketemu satu pengusaha orang Surabaya. Punya rumah sakit besar, punya hotel, punya sekolah, punya properti gede.
Umur baru 40 tahun. Saya kemarin bicara, saya orang paling tua di antara mereka. My goodness. Saya nggak bicara orang umur 60 tahun loh. Yang dalam waktu singkat akan mensuplai mungkin uang miliatan tiap bulan buat pekerjaan Tuhan dan buat bangsa ini. Miliatan. Modal 40. Di bawah 40 tahun. Hatinya beda. Dia mungkin bukan orang tua, tapi dia dewasa. Dia kontrol ambisinya untuk jadi kaya. Hari ini mungkin ada banyak orang lebih tua dari dia, tapi belum bisa menaklukkan kuda dan singa ketamaan di hatinya. Sehingga Injil tidak lebih hebat dibandingkan tabungannya. Tapi ada orang-orang yang cukup gila, yang tahu apa yang harus dia buat. Belajar kendalikan kuda dan singa dalam hidupmu. Emosi saudara, semua yang liar, yang gampang meledak dalam hidupmu, kendalikan dengan baik. Saudara akan jadi orang yang makin lama makin matang dan dewasa dalam Tuhan. Amen, saudara. Hanya itu caranya. Tapi kalau tidak, 3 hal ini akan sungguh-sungguh it will kill you. Dan membunuh akan semua potensimu. Sebagian orang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sebagian tidak bisa mengendalikan emosinya. Sebagian tidak bisa kendalikan ketamaannya. Semua di dalam kita. Apakah kita mau jadi orang dewasa atau tidak? Saya diberi satu buku oleh teman saya. Ada anak belasan tahun sudah jadi miliarder orang Indonesia. Dia tulis buku. Saya lihat nih, wow. Yang lain masih gombal-gombal, pacaran, tebar pesona yang kurang mempesona, gerubiak sana, gerubiuk sini, hidup gak ada aturannya. Sudah ada yang belasan tahun jadi miliarder. Ada teman yang baru berkata, baru lulus kuliah berkata, Pak, teman-teman saya main saham, main properti, main begini, belum lulus S1 sudah punya uang di bank ratusan juta. Sementara yang lain gerubiuk sana, gerubiuk sini, nongkrong sana, nongkrong sini. Banyak orang makin tambah tua, saudara. Tapi ada orang-orang yang makin tambah dewasa. Hidupmu ditentukan dengan 3 hal tadi. Kalau engkau bisa kendalikan, akan luar biasa. Belajar kendalikan semua dalam anugerah Tuhan. Amen, saudara. Saya mau beri Anda contoh orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Pak Hasto mana? Mas. Bukan dia yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Maka kadang-kadang Pak Hasto ini pemarah juga. Kecil tapi mercon sebetulnya ini, saudara. Maju Has. Lihat salibnya sudah kayak. Coba tunjukkan orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Satu contoh saja Anda mungkin kenali adalah sebagian ada dalam dirimu. Message. Judulnya tahu enggak? Wong Edan, saudara.
Ada banyak keedanan dalam diri kita. So Anda kendalikan dengan baik. Satu lagi lebih bagus, satu lagi lebih bagus. Ini wong edan jilid kedua yang bersuara. Perhatian, perhatian. Ada telepon masuk. Diangkat, diangkat, diangkat teleponnya, diangkat, diangkat, diangkat teleponnya, diangkat. Wong edan toh saudara? Ada banyak wong edan dalam diri kita. Oh, sebagian keluar begitu, sebagian enggak, lebih sopan. Tapi Anda lebih baik kendalikan itu di dalam. Anda boleh punya banyak hal. Anda boleh bernama Yeter yang artinya superiority. Anda superior di atas yang lain. Tapi kalau wong edan dalam dirimu tidak Anda kendalikan, saudara, it will kill you. Mari berdiri sama-sama, saudara. Kita beresi wong edan dalam diri kita hari ini. Minta Tuhan beri pengendalian diri. Orang tuamu boleh punya semua. Impianmu jadi atau tidak, keputusan antara Tuhan dengan saudara sendiri. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Dia. Siara mata syukuru bata kaya nama bakana mama. Sikiara lama syukuru muta sekin. Sikiara lama ta sakara mata. Kiara mata syukuru. Kiara lama syukuru musata kala. Kiara lama syukuru mata kaya rama. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Saya khusus ingin berdoa. Siapa yang tahu dalam dirimu ada gejolak-gejolak seperti singa dan kuda, apapun itu, seksual, marah, emosi, dendam, kepahitan, gampang tersinggung. Anda tahu dalam dirimu ada itu. Dan kau mau berkata, Tuhan, ini kuda dan singa di dalamku. Sulit buat aku tundukkan. Anda perlu datang ke Tuhan aja. Kalau Anda merasa begitu, mari bereskan malam ini. Maju ke depan lagi sembahyang di sini, saudara. Datang ke Tuhan. Berlutut aja, berlutut. Taruh hidupmu ke Tuhan. Apapun yang Anda tahu, ada kuda, ada singa, ada semua gejolak apapun dalam dirimu yang Anda tahu, aku tidak bisa kendalikan, aku gak bisa kontrol lagi. Lari ke depan, bereskan dengan Tuhan, saudara. Bereskan dengan minta, teriak ke Tuhan, minta. Sebelum itu menghancurkan masa depanmu. Ini hari-hari Tuhan sedang menyiapkan banyak hal buat kita. Tapi kalau kita tidak bisa kendalikan dengan baik semuanya, akan menghancurkan hidup kita, loh saudara. Sakana mata sukoyo pusikira karamata. Doa, 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 doa. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kiara mata sukonomo satayo, semua sembahyang. Semua sembahyang, semua jerit di hati ke Tuhan. Minta tolong Tuhan, minta tolong Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa tolong. Saya tahu masih ada beberapa orang Anda masih duduk di belakang, Anda mestinya lari ke depan dengan cepat. Engkau sudah tidak tahan, ada orang-orang yang pahit banget. Anda gampang tersinggung, gampang marah. Reaksimu selalu buruk dengan apa yang orang katakan. Dan engkau nggak bisa nahan lagi. Ada orang yang begitu gampang curiga dengan orang, tidak bisa mengendalikannya lagi. Lari ke depan, saudara. Kenapa engkau tahan sendiri? Kiarata syukuro pushikine metikasi karala matana. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, kau tolong kami, Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ambil waktu sembahyang.
Yang lain doakan mereka, angkat tanganmu, doakan yang di depan, doakan yang di depan. Kiara shikine kata sakana mata gunung. Dalam nama Yesus, kami katakan semua kuda, semua singa dalam diri kami ditundukkan dalam nama Tuhan Yesus. Kendalikan Tuhan, kendalikan. Kianata sikiarata sekara mataka. Kiara shikini kato sukuno mata kala mata. Sikini kata sukuno moto sikini kete. Tuhan. Ayo sembahyang saudara. Jerit ke Tuhan. Kalau tidak ada orang bisa tolong Anda. Masa depanmu akan ditentukan dengan keputusan hari ini. Kita syukur posyikianata sikini kata nanas. Kira sikiri meti syukur mutasakarala mata kanama. Kiara bata kasih karama. Mari naikkan lagu Bapa, lembutkanlah hati. Minta hati Yesus Tuhan berikan buat kita. Anda nyanyi dengan doa keluar dari hatimu, sembahyang dengan Tuhan. Minta sungguh-sungguh itu muncul dari hati kita yang paling dalam, saudara. Thank you.